kita awali dari kita mau menanam tanaman itu, kita awali dari memilih bibit atau benih. Karena ini kita pisang, berarti pisang yang kita pilih pertama adalah harapannya tundunannya yang panjang kan begitu. Terus dia tahan hama penyakit. Nah, ketika ada serangan dia lebih tahan, terus mudah pemeliharaannya. Kebetulan kalau kita identifikasi tanaman di sini kan istilahnya pisang ulin yang paling banyak. Tapi pisang ulin itu secara ekonomis harganya kan nggak begitu menyenangkan kan gitu. Karena satu tundun hanya berapa kan di sini? Pokoknya 20-30-an ya. Coba kalau itu pisang apa itu rojo atau pisang bangil, sobo bangil itu satu tundun bisa 100.000 kan. Karena ada beberapa sisir tahu ya ini. Sisir cengkeh sisir nek tundun kan satu itu. Satu buah, satu rangkaian itu kan gitu loh. Kebetulan kita ini tanaman apa ini pisang ulin ini kebetulan kecil-kecil, dan kebanyakan kalau kita nggak kita rawat atau kita hanya seperti ini, istilahnya hidup enggan mati tak mau. Nah, pemupuk yang terus selanjutnya adalah menanam kan itu. Menanam itu lubang yang standar itu memang 30 itu kan kelas-kelas yang pemula yang biasa. Kalau kita sudah tahu itu ya harapannya lubang tanam itu lebih dari 30. Ada yang 40, lebar 40, panjang 40, lebarnya juga 40. Yang ideal menurut saya kalau kita untuk skala usaha yang bagus lubang tanam 60. Buat lubang tanam tahu ya? Lubang tanam artinya apa? Jadi melubangi tanah untuk dijadikan tempat berkembangnya akar kan gitu. Jadi 60. Tapi sebelum itu kita campur dengan pupuk kandang. Pupuk kandang media yang paling bagus sebenarnya satu tanah, satu kompos atau pupuk kandang. Idealnya yang ideal. Dari itu harapannya 1 bulan sebelumnya kita sudah membuat lubang tanam plus media. Artinya ketika hari ini kita nanam berarti kita tarik 1 bulan ke belakang itu lubang tanam sudah dibuat. Karena sudah ini patogen yang ada di dalam tanah juga keluar karena kena sinar matahari itu. Ini cepat saja ya biar. Nah, setelah itu karena kita sudah memilih tadi apa bibit yang unggul bagus yang itu, yang bebas dari hama penyakit ya. Artinya ketika pengambilan pun harus tahu ini tanaman sehat. Lanjutnya setelah kita tanam, terus harapannya karena ini tanaman buah, memang secara umum tanaman-tanaman ini pemupukan itu 1 tahun 2 kali, di awal musim penghujan sama di akhir musim penghujan. Tapi kalau kita itu pernah intensif, sebaiknya jangan seperti itu. Kita tanam-tanam seperti ini sebaiknya 3 bulan sekali harus dilakukan pemupukan. Pupuk seperti apa ya? Nek kita mau kita bermain organik karena abah mencangkan pertanian adalah pertanian organik ya minimal 1 tank setiap lubang tanam itu. Karena nek aku bicara per batang karena dalam satu rumpun itu kadang-kadang ada 2, ada 3 nanti malah salah tafsir lagi. Setiap rumpun itu kurang lebih sekian dan harus ditata melingkar gitu. Nah, sebaiknya kalau seperti dilakukan berapa? Setiap 3 bulan sekali. Terus selanjutnya pemeliharaan itu pembuatan apa gulut ya, karena ini sudah terame. Nah ini harus idealnya memang harus digulut seperti itu supaya perairan airnya tuntas dan memang miringnya harus melintang daripada kemiringan lahan. Ini nek wong tani kan biasanya mujurnya ke sana kadang-kadang. Ini nek kalau ada air ke sana langsung kan larinya ke sana, tergerus kan. Ketika kita melintang begini berarti kan harus tertahan kan ketika ada air hujan dari atas. Ya nek lebih misal malah menggerus semua kan gitu, nek dikejar kayak gitu. Memang harus mengujur ke sana seperti ini. Ini katakanlah di sini harus 1 gulutan ke sana yang ini sudah tertata nanti dengan
Ya, di tengah ini supaya dipadu dengan tanaman. Sebenarnya kalau kita punya ternak harus bahan makanan ternak. Bisa ditanami rumput, bisa ditanami apa itu indigo vera, atau bahkan sebenarnya ditanami jahe yang potensinya luar biasa. Kenapa kok jahe? Kenapa kok jahe? Karena di situasi ini kalau ini dalam posisi tumbuh normal, ini kan istilahnya sidik-sidik ngayomi, mengurangi sinar. Nah, sore mesti tertahan juga kan agak siang. Nah, ini dalam kondisi tanamannya normal ya. Itu di sini bisa ditanami jahe. Jadi tanaman bawahnya, tanaman bawah. Nah, saya mengatakan tegaan ini bukan karena ini bukan pohon. Tanaman bawahnya bisa tanam itu. Jadi bisa tanamnya apa? Bawahnya rumput, pakan ternak, baik indigo vera maupun anu bisa ditanami jahe. Kenapa jahe? Karena mempunyai nilai komunistik. Dan ditanduri kunir kan nilainya hanya seberapa sih? Nenek jahe hari ini jahe emprit aja 20.000 per kilo. Untuk tanah yang seperti ini tak masalah Pak ditanami jahe? Tidak masalah ditanami jahe, tapi kan komposnya harus cukup. Komposnya Kalau tanahnya seperti ini dibiarkan seperti ini ya memang kurang bagus lah artinya memang. Makanya dalam posisi seperti ini pengolahan tanah saat ini tepat sekali karena sebentar lagi sudah musim penghujan kan gitu. Nah, pengolahannya seperti ini sebaiknya bagaimana? Ya ini langsung kita menggunakan alat mekanis saja. Ya, traktor kan gitu. Kalau kita manual ya berat kadang-kadang. Ini entah habis berapa nih traktor itu lebih cepat. Terus sekarang pemupukan sudah, setelah langsung pemeliharaan. Ini langsung gini ya, kita jalan ya. Nah, dalam satu rumpun itu idealnya berapa tanaman sama anakan itu kan gitu. Kan kalau kita menanam kan cukup satu batang ya. Dalam perjalanan pasti anaknya mesti banyak ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, pokoknya lebih dari 3 ya. Dalam satu pertumbuhan ini idealnya hanya ada 2 anakan saja yang dipelihara. Tapi kalau kita biarkan kan mesti bahasanya orang maneman ojo ya. Padahal dia sangat mengganggu pertumbuhan. Nah caranya bagaimana? Wah dijegol kan gitu. Tahu ya dijegol ya? Diambil anaknya. Diambil anaknya. Kalau diambil anaknya ya kurang bagus lah karena mengganggu pertumbuhan akar. Yang paling ideal pertahankan 2 anakan saja, bukan EKB ya Mas. Tapi untuk menjaga nutrisi itu sebenarnya wah dibiarkan saja biar anaknya banyak nanti hasilnya banyak ya. Tapi nutrisi yang diserapkan juga banyak. Toh akhirnya nanti anaknya apa itu produksi pertandanya juga kurang bagus. Gitu. Sama ya. Nah, baik, sambil menunggu. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu tetap hanya 2 saja? Kalau sementara istilah dijegol atau dipisah di tunas akar ini karena mesti merusak indukannya. Saya katakan indukan adalah tanaman pertama yang ditanam. Nah, perbanyakan tanaman pisang itu kan pakai anakan. Ya, ketika Pak ini sebelum berbuah tak pakai untuk bibit bisa enggak? Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu ya bisa-bisa saja. Bibit yang kita gunakan nanti adalah yang pernah berbuah, baru kita pisahkan. Untuk bisa memisahkan ini harus dipanen dulu. Ini harus berproduksi dulu, baru kita pisahkan. Nah, sebelum berproduksi bagaimana caranya? Ini kita pangkas. Kalau pangkas kan tidak mengganggu perakaran kan, cukup mematikan dengan cara dipangkas. Nah, kalau dipangkas begini, hari ini kita pangkas, besok mesti tumbuhnya lebih panjang lagi. Nah, bagaimana? Memang ada teknik-teknik di lapangan itu dipangkas separuh, gitu. Ini tidak ada dalam teori loh ya. Ini tidak ada dalam teori. Nah, dalam teori mesti harus diambil anakannya, kan begitu toh, disisakan 2 kan gitu loh. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, ketika kita ambil perakaran mesti mengganggu perakaran. Wah, perakaran nggak apa-apa Pak, diganggu ya. Apapun yang dilakukan ketika mengambil anakan, kalau mengganggu perakaran berarti
proses penyerapan atau metabolisme dalam tubuh tanaman ini juga terganggu kan. Nah, untuk menyelamatkan itu, ini saya bicara praktis di lapangannya, bukan bicara tataran di teori ya. Jadi cukup menyisakan dengan cara memotong tanpa harus mengambil umbinya, istilah menjugil kan begitu. Kapan saatnya kita mengambil anak-annya? Setelah dia berproduksi. Setelah dia berproduksi, misalnya hari ini kita panen, nah, anak-anakan yang tadi kita pangkas, nah, kita ambil. Katakanlah tidak hari ini kita atau kita tumbuhkan dulu, terus baru kita ambil, terus tetap yang 2 tadi kita pelihara, yang lainnya kita ambil semua. Setelah itu juga terus dilakukan pemupukan. Nah, otomatis yang 2 ini kan keluar anak lagi kan? Ya, pokoknya dalam satu rumpun ini pertahankan 2 maksimal 3. Ini lebih baik kan gini, kita kepres begini. Ini kan selesai. Artinya juga tidak mengganggu kan? Nah, tapi kadang-kadang kalau kita seperti ini, hari ini kita pangkas seperti ini, 1 minggu kemudian itu tumbuh lebih cepat lagi. Ini kita korban. Nah, bagaimana caranya? Ada teknik yang namanya dipangkas cukup separuh, memutus ini. Nah, ini tadi seharusnya tak utuhkan apa ya? Maksudnya tetap berdiri seperti ini, tapi hanya dikekes separuh untuk menghambat pertumbuhan saja, sambil menanti ininya dia berproduksi. Nah, makanya setiap rumpun harus kita mempertahankan seperti ini. Intinya kita cangkul melingkar dengan jari-jari kurang lebih antara 50 sampai 1 meter. Di sini harus dicangkul dan dibumbunkan.